Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal dari penilaian harian tema 1 sampai tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pertama, kita akan membahas jawaban dari soal penilaian harian tema 1. Nah, nomor 1. Nah, ini jawabannya pertama. Karena menjalankan ibadah sesuai ajaran agama. Kemudian nomor 2, ini jawabannya ketiga, karena mengagung-agungkan kebudayaan sendiri itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Kemudian nomor 3, dasar negara Indonesia Pancasila. Kemudian nomor 4, gotong royong merupakan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada sila yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, pohon beringin ini gambar dari sila ketiga. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini jawabannya Pak Budi membersihkan kandang kelinci dan Ira membantu memberi makan kelinci. Kemudian nomor 6. Ini jawabannya mengerjakan piket sampai selesai. Nomor 7. Pokok pikiran atau gagasan utama dari penulis disebut ide pokok. Nah, nomor 8. Yang termasuk cover belakang sebuah buku. Nah, ini jawabannya sinopsis buku, ya. Selain itu, A, B dan D itu merupakan cover depan sebuah buku. Nah, nomor 9. Jawabannya pertahanan diri keong sawah yang baik. Nomor 10 jawabannya bersepeda membuat otot tubuh menjadi kencang. Nah, nomor 11. Ide pokoknya lingkungan yang sehat dan bersih membuat tempat tinggal menjadi nyaman. Nomor 12, ini jawabannya coba 4 dan 8. Nah, nomor 4 ini merupakan nama penerbit. Nah, kalau nomor 8 ini merupakan judul buku. Nah, itu ya nak ya. Kemudian nomor 13, alat gerak burung, sayap. Yang bukan termasuk hewan avertebrata. Itu kelinci. Kerang, siput, dan bekicot itu termasuk hewan avertebrata. Nah, nomor 15. Nomor 15, tulang ubun-ubun. Nah, ini tulang ubun-ubun. Ini ya. Kemudian tulang dahi ini yang ditunjuk B. Kemudian tulang baji mana? Nah, ini tulang baji. Tulang pelipis, nah ini tulang pelipis. Kemudian tulang kepala belakang, nah ini tulang kepala belakang dari sini sampai sini ya, bagian belakang ya nak ya. Oke. Kemudian nomor 16. Coba 16. Kalau ingat ya, kalau selurusan dengan jempol, nah ini tulang pengumpil. Kalau selurusan dengan kelingking, ini namanya tulang hasta. Jadi jawabannya apa? B, tulang pengumpil dan tulang hasta. Nomor 17. Nah, kelainan otot yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke rongga perut disebut hernia abdominal. Nah, nomor 18. Ini namanya lordosis ya. Ingat, kalau bentuk tulangnya seperti ini skoliosis. Kalau kifosis, dia membungkuk tulangnya. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 19. Gunung Sinabung terletak di Pulau Sumatera. Nomor 20. Batas wilayah Indonesia bagian utara adalah Malaysia. 21. Burung cendrawasih berasal dari Pulau Papua. 22. Sungai Kapuas berasal dari Pulau Kalimantan. 23. Pelabuhan Tanjung Bakahuni terletak di Lampung. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kalau terdiri dari banyak pulau, negara Indonesia disebut negara kepulauan. Nah, kalau wilayah Indonesia terdiri dari penduduk yang bermata pencaharian
pertanian. Nah, Indonesia disebut dengan negara agraris. Nah, nomor 25, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut sketsa. 26, gambar di atas termasuk ke dalam jenis karikatur. Nah, perhatikan gambarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Mana ada kepala lebih besar dari badan, apalagi gambar seperti ini, lebih kecil. Mana ada manusia yang kecil seperti ini. Berbeda kan? Nah, ini contoh jenis karikatur. 27, yang tidak terdapat di cover depan buku. Nomor ISBN buku. Nah, ini termasuk dia terdapat di cover belakang buku. Nomor 28, yang tidak ada dalam unsur-unsur cover buku adalah biografi penulis. 29, gambar karikatur biasanya mengandung pesan, sindiran atau kritikan. Beda ya nak ya, mengejek. Jadi jawaban yang benar adalah sindiran atau kritikan. Nah, nomor 30, gambar di atas merupakan salah satu contoh gambar realis. Artinya gambar yang benar ada pada kenyataan, ya. Selanjutnya, uraian pada penilaian harian tema 1. Nah, nomor 1, setiap poin kalau pilihan ganda ini poinnya 2. Jadi kalau salah 0 poinnya enak ya. Kalau benar poinnya 2. Nah, kalau uraian nanti Ibu akan sampaikan via WA pribadi berapa poin yang harus anak-anak capai dan berapa poin yang sudah anak capai. Nah, kalau nomor 1 misalnya Ibu minta 2 nilai, anak-anak hanya menjawabkan 1, berarti poinnya tidak full, poinnya setengah. Berarti itu ya nak ya. Ini jawabannya. 2 nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Nah, 1 mengakui adanya persamaan derajat dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, nomor 2 contoh pengamalan sila pertama. Nah, ini menghormati agama teman, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menjaga ketenangan saat temannya sedang melaksanakan ibadah, kemudian tidak memaksa ajaran agama kepada teman yang berbeda agama. Nah, nomor 3, 2 contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila kedua. Mengembangkan rasa saling mencintai, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, membantu korban bencana alam, menghormati sesama manusia. Nah, nomor 4, 2 langkah-langkah cara mengembangkan ide pokok. Nah, ini ada langkah-langkahnya 1 sampai 6. Nah, kalau anak-anak menyebutkan 2 dari 6 yang sudah Ibu sebutkan ini, nah itu poinnya full ya nak ya. Kemudian nomor 5, 2 unsur-unsur dalam cover buku. Nah, ini ada 7 juga. Nah, jadi kalau anak-anak menyebutkan 2 unsur dari ke-7 unsur yang sudah Ibu tuliskan ini, poinnya full. Kemudian ini membuat ide pokok dan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ingat enak ya, dibuat ide pokoknya apa? Setelah dibuat ide pokoknya, nah ini ide pokok, dibuat paragrafnya. Ingat, ada bagian menjorongnya. Jangan lupa itu ciri dari membuat paragraf. Kemudian alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ingat, jelaskan. Kalau anak-anak hanya menyebutkan alat gerak aktif adalah otot, alat gerak pasif adalah tulang. Nah, itu poinnya tidak full. Ya. Nah, ini jawaban dari 3 ciri-ciri otot lurik. 3 saja. 3 dari 8 yang sudah Ibu tuliskan ini berarti poin yang anak-anak dapatkan full. Nomor 9, jelaskan penyakit polio. Nah, kalau anak-anak menyebutkan tidak seperti yang Ibu tuliskan ini, poinnya tidak full juga ya nak ya. Nah, nomor 10, batas-batas wilayah Pulau Jawa. Nah, sebelah barat ada Selat Sunda, Pulau Sumatera, sebelah timur ada Selat Bali, Selat Lombok, kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah utara Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Nomor 11, tuliskan masing-masing 2 flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera. Ingat ya, 2 flora dan 2 fauna. Kalau 1 berarti tidak full poinnya. Nomor 3, sebutkan 3 bandara udara di Indonesia. Nah, ini ada Ibu tuliskan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kalau anak-anak hanya menyebutkan 3 dari yang sudah Ibu tuliskan ini, berarti poinnya full. Kemudian nomor 13, jelaskan pengertian komik.
Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata yang menarik. Itu ya, Nak ya. Kemudian nomor 14, langkah-langkah membuat komik. Ini dari 1 sampai 5 ya. Udah kita bahas. Nomor 15, macam-macam corak gambar cerita. Corak gambar cerita ada 4. Corak gambar cerita realis, corak gambar cerita kartun, corak gambar cerita karikatur, dan corak gambar cerita dekoratif. Oke, selanjutnya tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini jawabannya bermacam-macam. Ini contohnya saja. Tuliskan kalimat dengan kata tanya apa. Nah, ini misalnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, kalau siapa, pertanyaannya siapa yang memelihara ikan hias? Kemudian kalau kapan ikan hias itu diberi makan? Kalau bagaimana cara Dayu membersihkan akuariumnya? Nah, jangan lupa membuatkan kata tanya dari setiap kalimat pertanyaan yang anak-anak buat. Ini nomor 5. Sistem pernapasan manusia bronkus dan bronkiolus. Kalau bronkus itu percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Kalau bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Nah, jelaskan sistem pernapasan hewan, yaitu pada kata. Misalnya, jawabannya seperti ini. Saat masih katak kecil berupa kecebong itu bernapas menggunakan insang. Saat dewasa, katak tersebut bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nomor 7. Sebutkan 3 hewan yang bernapas menggunakan trakea. Nah, ini jenis serangga ya, Nak ya. Belalang, jangkrik, capung, kupu-kupu. Kemudian nomor 8. Fungsi laring pada alat pernapasan manusia. Nah, laring ini berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara dan disebut juga dengan jakun. Nah, ini berperan penting melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Nomor 9, yang dimaksud dengan tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nomor 10, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri ya, itu pertanyaannya. Ada 4. Bersifat riang gembira, bersifat semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Nah, interval atau jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Kemudian tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, dibaca dulu teksnya agar kita dapat membuat pertanyaannya saja ya, berdasarkan teks tersebut. Kapan dan siapa? Nah, ini pertanyaannya, kapan kita memperingati hari menanam pohon? Nah, seperti itu boleh ya, Nak ya. Kemudian siapa yang melakukan penanaman pohon di taman hutan raya? Nah, itu juga boleh. Nanti Ibu koreksi masing-masing. Kemudian nomor 2, apa dan mengapa? Nah, apa yang maksud dengan tanggung jawab? Kemudian mengapa setiap individu harus mempunyai tanggung jawab? Nah, ini nomor 4, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, terhadap negara, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelaskan pengertian contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, contohnya misalnya menjaga kebersihan diri sendiri, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta, selalu konsisten dalam bersikap, tidak berbohong, mendengarkan nasihat orang tua, mengerjakan pekerjaan sekolah, itu juga merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, nomor 5, pengertian dan contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Kalau ayah itu tanggung jawabnya memang sebagai kepala keluarga, menafkahi anggota keluarganya. Nah, kalau kita sebagai anak itu bersifat disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, itu tanggung jawab kita juga ya, Nak ya, dalam terhadap keluarga. Ada lagi menjaga kebersihan rumah, saling menghargai, menghormati, mematuhi peraturan dalam keluarga. Nomor 6, pengertian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, contohnya menjadi perangkat masyarakat yang terbuka,
menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati, mengikuti kegiatan, bela diri, menaati hukum negara, menaati aturan-aturan lalu lintas. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab sebagai bangsa dan negara. Ketika kita mengikuti lomba di luar negeri, nah kita bertanggung jawab mengharumkan nama baik bangsa Indonesia, negara kita. Itu ya, Nak ya. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 8. Sebutkan 8 bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, 1-8. Ada agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan bidang jasa. Nah, kalau anak-anak menyebutkan bagian-bagian dari pertambangan, misalnya tambang emas, tambang batu bara. Nah, itu merupakan poin pada pertambangan. Kalau anak menyebutkan seperti itu, tetap poinnya 1, pertambangan ya, walaupun anak-anak sudah menyebutkan 3 tambang seperti itu ya, tapi itu tetap termasuk pertambangan. Oke, nomor 9. 3 jenis barang tambang dan contohnya. Yang pertama ada barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Kemudian yang barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Nomor 3, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nomor 10, pengertian jenis usaha pariwisata dan contoh usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Nah, jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan menyediakan objek wisata sebagai daya tarik masyarakat dan pemberian layanannya kepada konsumen. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata adalah yang pertama pengelolaan jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kedua, usaha penjualan barang, cindera mata atau souvenir. Kemudian ada penyediaan jasa pemandu wisata, penyediaan jasa pariwisata, dan transportasi. Kemudian tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi penting dari suatu teks? Boleh menjawab, membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, ini juga benar, nilainya full. Atau anak-anak juga boleh menyebutkan jawabannya seperti ini. Bacalah teks yang sama, pahami makna setiap kalimat yang ada di teks, temui kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, itu juga boleh, poinnya juga full. Nah, jawaban nomor 2 itu informasinya ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar asap, banyak warga menjadi batu-batu akibat menghirup asap tersebut. Kemudian nomor 3. Jelaskan. Nah, jelaskan, ingat ya. Jelaskan 4 jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini ada 4 poin yang akan Ibu sampaikan. Memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Nah, ini disebutkan seperti ini, nanti nilainya full, poinnya full ya. Nomor 4, 6 manfaat membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Nah, ini ada 6. Kalau 6-6-nya sudah disebutkan, poinnya full. Proses menghirup udara pada manusia. Udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru mengembang, dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, itu prosesnya. Kemudian kalau proses menghembuskan udara pada manusia, pertama paru-paru ngempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan, kemudian udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian nomor 7. Gerakan otot diafragma pada saat bernapas. Nah, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru itu membesar. Nah, sebaliknya saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengerut dan kembali ke ukuran yang lebih kecil. Kemudian mengembuskan udara yang berisi karbon dioksida. Kemudian nomor 8, 3 macam tangga nada diatonis minor. Ada tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, ada tangga nada minor melodis. Nah, disebutkan seperti ini, dijelaskan seperti ini, baru nanti poinnya full.
Nomor 9, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Ini ada 4 ya. Sifat sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Nah, contohnya jangan lupa dituliskan 1 juga boleh, masih nilainya full ya kalau contoh lagu dari tangga nada diatonis minor sudah disebutkan. Kemudian kalau nomor 10, jelaskan perbedaan tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, seperti ini ya, dituliskan jelas seperti ini ya. Oke, itu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, seperti ini anaknya, jangan lupa ketika membuat pertanyaan, teksnya dibaca dulu, kemudian membuat pertanyaan, jangan lupa diakhiri dengan kata tanya. Setelah menjawab, jangan lupa disampaikan juga kata pengantarnya. Seperti ini, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ada 7 kata tanya. Nah, kalau tidak lengkap, tidak sampai 7, hanya menuliskan 5 atau 6, itu poinnya tidak full. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, ini dijelaskan seperti ini ya. Poin-poinnya faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, dijelaskan, baru nanti poinnya full. Nah, seperti ini juga pengertian gejala dan pengobatan penyakit asma dan flu. Nah, dijelaskan juga kalau asma itu penyumbatan saluran pernapasan, kemudian gejalanya, pengobatannya dengan memberikan inhaler. Kemudian flu dijelaskan pengertiannya, gangguan pada organ pernapasan disebabkan oleh virus influenza, gejalanya, kemudian pengobatannya. Itu ya nak ya. Kemudian nomor 4, nah sama, pengertiannya apa, gejala dan pengobatannya ya, harus dituliskan lengkap seperti ini ya. Ada pengertiannya, ada gejala, kemudian ada pengobatannya. Itu pada bronkitis. Kalau pada tonsilitis juga sama, peradangan yang terjadi kan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Itu pengertiannya. Kemudian gejalanya jangan lupa dituliskan, kemudian pengobatannya juga. Selanjutnya pada pneumonia, jangan lupa juga pengertian, gejala, dan pengobatannya. Ini ya. Selanjutnya, pengertian dan fungsi properti tari. Nah, properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsinya menyampaikan ide atau makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, 10 contoh properti tari. Ada 10, jangan lupa dituliskan 10 ya nak ya. Ada pedang, keris, tombak, busur, anak panah, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, selendang, dan payung. Nah, selain itu, kalau anak-anak menyebutkan selain ini, nanti ibu lihat apakah memang ada sebagai properti tari. Kalau tidak nyampe 10, poinnya tidak full. Nah, kemudian tugas tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sama ya. Membuat pertanyaan berdasarkan teks. Teksnya dibaca dulu sehingga kita bisa membuat pertanyaan. Jangan lupa pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya dan jawabannya diawali dengan kata pengantar ya. Ada 7 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kalau tidak lengkap dan sesuai yang sudah ibu sampaikan, itu poinnya tidak full. Kalau lengkap seperti ini dan sudah benar apa yang sudah ditulis seperti yang sudah ibu sampaikan, itu poinnya full. Nah, kemudian nomor 2, 5 contoh hak sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kemudian 5 contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, mulai dari mematuhi aturan sampai membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, nomor 4, jelaskan pengertian dan contoh usaha perorangan. Nah, ini ya nak ya. Pengertiannya disampaikan apa itu usaha perorangan. Nah, usaha ini dikelola sendiri dengan modal terbatas dan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, contohnya ada toko, bengkel, warung, perikanan, peternakan, pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Nah,
kan lebih bagus dijelaskan juga contohnya pertanian. Misalnya sebagian besar usaha pertanian dikelola secara per orang. Seperti itu juga boleh, masih full. Hanya menyebutkan contohnya juga masih full poinnya ya. Nah, sama nomor 5 juga pengertian dan 5 contoh usaha kelompok. Kelompok itu dikerjakan secara bersama-sama. Contohnya firma, CV, PT, BUMN, koperasi, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak menyebutkan perusahaan-perusahaan BUMN juga nanti Bu koreksi ya. Kemudian nomor 6, jelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini mulai dari kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup bermasyarakat sampai ke adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, poinnya full. Nah, demikian pembahasan kita tentang jawaban dari semua tugas mulai dari penilaian tema 1 sampai ke subtema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, selanjutnya akan kita bahas pada penjelasan berikutnya. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah.